Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membahas dan menjelaskan mengenai efisiensi pasar. Sebelum kami membahas dan menjelaskannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Ahsanul Hidayat dengan NIM 2002112551. Yang kedua, ada Atiton Martuputra dengan NIM 2002110936. Dan yang selanjutnya ada saya, Desti Juwita Harefa dengan NIM 2002110938. Dan yang terakhir dengan Fitri Wulandari dengan NIM 2002110910. Baiklah, materi yang pertama yaitu bentuk-bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja, atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dapat dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan, berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi, atau informationally efficient market. Sedang pasar efisien dapat ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan, atau decisionally efficient market. Bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi pasar secara informasi. Fama pada tahun 1970 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar. Nah, berdasarkan ketiga macam bentuk informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang, dan informasi privat, dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-string form. Yang ketiga, efisiensi pasar kuat atau strong form. Nah, tujuan dari Fama membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Yang kedua, ada efisiensi pasar secara keputusan. Pembagian efisiensi pasar oleh Fama ini didasarkan pada ketersediaan informasi, sehingga efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi, atau informationally efficient market. Nah, untuk informasi yang tidak perlu diolah lebih lanjut, seperti misalnya informasi tentang pengumuman laba perusahaan, pasar akan mencerna informasi tersebut dengan cepat. Dengan demikian, untuk informasi seperti pengumuman laba, efisiensi pasar tidak ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengolah informasi laba tersebut. Tetapi, seberapa luas informasi tersebut tersedia di pasar. Informasi pasar semacam ini merupakan efisiensi pasar secara informasi. Sebagai contohnya adalah informasi tentang pengumuman merger oleh suatu perusahaan emiten. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atiton Martuputra. Materi yang kedua yang dipaparkan yaitu tentang definisi efisiensi pasar. Definisi efisiensi pasar ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi efisiensi pasar secara umum. Secara umum, efisiensi pasar atau market efisiency didefinisikan oleh Bivir sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Definisi efisiensi pasar yang kedua yaitu definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, yang mana suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Yang ketiga, yaitu definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, yang mana Fama mendefinisikan pasar yang efisien sebagai suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Yang keempat yaitu definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika dan hanya jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Dan definisi efisiensi pasar yang terakhir atau yang kelima yaitu definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik, yang mana pasar dikatakan efisien
Jika waktu penyesuaian harga equilibrium yang baru ini dilakukan dengan sangat cepat, yaitu sebesar T1. Waktu T ini tidak harus seketika, tetapi harus dalam waktu yang sangat cepat. Seberapa cepat waktu T untuk dapat menyerap semua informasi tergantung dari jenis informasinya. Jika investor hanya membutuhkan waktu yang cepat untuk mengevaluasi informasi tersebut, kemungkinan T dapat hanya beberapa hari saja, atau bahkan 1 hari saja, atau mungkin bahkan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Baiklah, selanjutnya materi ketiga yaitu alasan-alasan pasar yang efisien dan tidak efisien. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang pertama yaitu investor. Investor adalah penerima harga atau price taker, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand dan supply. Hal seperti ini dapat terjadi jika pelaku-pelaku pasar terdiri dari sejumlah besar institusi-institusi dan individual-individual rasional yang mampu mengartikan dan menginterpretasikan informasi dengan baik untuk digunakan menganalisis, menilai, dan melakukan transaksi penjualan dan pembelian sekuritas bersangkutan. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Umumnya, pelaku pasar menerima informasi lewat radio, koran, atau media massa lainnya, sehingga informasi tersebut dapat diterima pada saat yang bersamaan. Untuk pasar yang efisien, harga dari informasi tersebut juga relatif sangat murah untuk diperoleh publik. Umumnya, pelaku pasar dapat memperoleh informasi tersebut melalui surat kabar atau majalah bisnis dengan hanya membeli surat kabar atau majalah tersebut. Bahkan, informasi tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh pelaku pasar dengan mendengarkan lewat radio atau menjadi pemirsa televisi saja. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random. Dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi dihasilkan secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah menjadi semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi ini dapat terjadi jika pelaku pasar merupakan individu-individu yang canggih, yang mampu memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik. Sebaliknya, jika kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, kemungkinan pasar tidak efisien dapat terjadi. Dengan demikian, pasar dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi berikut ini terjadi. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Kondisi ini terjadi jika penyebaran informasi tidak merata, sehingga ada sebagian pelaku pasar yang menerima informasi tepat waktunya. Sebagian penerima informasi dengan terlambat dan sisanya mungkin tidak menerima informasi sama sekali. Kemungkinan lain dari kondisi ini adalah pemilik informasi memang tidak berniat untuk menyebarkan informasinya untuk kepentingan mereka sendiri. Kondisi seperti ini yaitu sebagian pelaku pasar mempunyai informasi dan sebagian tidak mempunyai
disebut dengan informasi yang tidak simetris atau information asymmetric. Mereka yang mempunyai akses privat terhadap informasi dan menggunakannya untuk bertransaksi disebut dengan insider trader. Perdagangan sekuritas yang menggunakan informasi privat ini disebut dengan insider trading, yang merupakan kegiatan yang melanggar hukum karena merugikan pelaku pasar lainnya yang tidak mendapatkan informasi bersangkutan. Yang ketiga, yaitu informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Yang keempat, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Untuk pasar yang tidak efisien, masih banyak investor yang bereaksi terhadap informasi secara lugas, karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Karena mereka tidak canggih, maka seringkali mereka melakukan keputusan yang salah, yang akibatnya sekuritas bersangkutan dinilai secara tidak tepat. Seringkali untuk informasi-informasi yang diinterpretasikan, misalnya informasi tentang perubahan prosedur akuntansi, pasar tampaknya tersesat oleh informasi tersebut. Brilov 1972 menunjukkan sejumlah kasus bahwa laporan-laporan akuntansi dapat menyesatkan pasar, sehingga harga-harga saham yang dinilai secara tidak tepat dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah pengujian efisiensi pasar. Ide dari pengujian pasar yang efisien dituangkan dalam suatu hipotesis yang disebut dengan hipotesis pasar efisien. Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis ini, maka perlu dilakukan pengujian secara empiris untuk masing-masing bentuk efisiensi pasar. Fama pada tahun 1970 membagi pengujian efisiensi pasar menjadi 3 kategori yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk efisiensi pasar sebagai berikut ini. Yang pertama ada pengujian bentuk lemah atau weak form test, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Yang kedua itu ada pengujian bentuk setengah kuat atau semi strong form test, yaitu seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga ada pengujian bentuk kuat atau strong form test, yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi private yang tidak terefleksi di harga sekuritas. Di artikel selanjutnya, Fama pada tahun 1991 mengusulkan untuk mengubah nama ketiga macam kategori pengujian tersebut menjadi sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengujian efisiensi pasar bentuk lemah diganti menjadi pengujian terhadap pendugaan return atau test form return predictability. Yang kedua, untuk pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat diubah menjadi studi-studi peristiwa atau event studies. Dan yang terakhir itu untuk pengujian efisiensi pasar bentuk kuat diusulkan menjadi pengujian terhadap informasi private atau test for private information. Yang pertama ada pengujian pendugaan return. Sebelum tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah difokuskan pada prediksi return atau harga sekuritas berdasarkan return atau harga masa lalu. Jika hipotesis pasar efisien benar, maka perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Oleh karena itu, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah melibatkan pertanyaan apakah informasi yang terkandung di harga-harga sekuritas masa lalu yang berurutan sudah secara penuh mencerminkan harga sekarang. Yang kedua ada pengujian secara statistik. Pengujian secara statistik dapat dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan-perubahan harga sekuritas. Jika hasil pengujian menunjukkan independensi harga-harga, maka implikasinya adalah investor tidak dapat menggunakan nilai-nilai masa lalu dari variabel-variabel penduga, seperti misalnya harga, return, dividend yield, rasio PE, ataupun suku bunga untuk memprediksi harga atau return sekarang. Yang ketiga ada pengujian menggunakan korelasi dan regresi linear.
Pengujian pasar efisiensi bentuk lemah ini dilakukan untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga atau return sekuritas masa lalu dengan harga atau return sekarang atau mendatang. Sebenarnya pengujian seperti ini sulit jika tidak mau dikatakan tidak mungkin untuk dilakukan. Alasannya adalah bahwa harga atau return sekuritas masa lalu yang mana yang akan digunakan untuk memprediksi harga atau return sekuritas mendatang. Harga atau return tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau harga atau return minggu kemarin, 2 minggu kemarin, dan seterusnya, atau harga atau return hari kemarin, 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Studi yang pernah dilakukan menggunakan perubahan harga periode kemarin untuk memprediksi perubahan harga periode sekarang dengan model seperti yang ditampilkan pada slide. Pada persamaan tersebut, koefisien beta 0 mengukur perubahan harga yang diekspektasi dan yang tidak berhubungan dengan perubahan harga periode lalu. Koefisien B1 mengukur hubungan antara perubahan harga periode lalu dengan perubahan harga periode selanjutnya. Di dalam penerapannya, peneliti menggunakan pengukuran perubahan harga yang bervariasi. Beberapa peneliti juga menggunakan return, yaitu perubahan harga relatif terhadap harga periode lalu, dan juga memasukkan nilai dividen ke dalamnya, yaitu menambahkan unsur return pada persamaan seperti yang tertera. Selanjutnya itu ada pengujian runtun. Alternatif lain untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah adalah dengan pengujian runtun atau run test. Suatu runtun atau run adalah urutan tanda yang sama dari perubahan-perubahan nilai, misalnya perubahan-perubahan harga sekuritas yang meningkat diberi tanda positif, perubahan harga yang menurun diberi tanda negatif, dan harga sekuritas berubah diberi tanda nol. Mohon maaf, maksudnya harga sekuritas yang tidak berubah diberi tanda nol. Contoh dari pengujian runtun ini adalah seperti yang ada di slide tersebut, itu dijelaskan dengan runtun pertama berupa 3 perubahan bentuk positif yang sama, runtun kedua berupa 2 perubahan bentuk nol yang sama, runtun ketiga berupa 1 perubahan bentuk positif yang sama, dan runtun keempat berupa 5 perubahan bentuk negatif yang sama. Jika perubahan harga sekuritas berkolerasi secara positif dan dari waktu ke waktu, yang berarti perubahan tanda akan sama dari waktu ke waktu, maka diharapkan akan terjadi sedikit perubahan tanda atau akan terjadi runtun yang sedikit. Sebaliknya, jika perubahan harga sekuritas berkorelasi secara negatif dari waktu ke waktu, maka akan banyak terjadi perubahan tanda dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif, atau akan terjadi banyak runtun. Jika perubahan runtun sifatnya adalah acak, maka jumlah runtun yang diharapkan adalah sebesar ENR sama dengan 2N1 dikali N2 per N ditambah 1. Dengan keterangan ENR merupakan jumlah runtun ekspektasian, N1 merupakan jumlah perubahan positif, N2 merupakan jumlah perubahan negatif, dan N merupakan jumlah dari perubahan atau sebesar N1 plus N2. Jika nilai Z hitung signifikan, seperti yang tertera persamaan pada slide, berarti perubahan laba tersebut adalah acak. Sebaliknya, jika nilai Z hitung tidak signifikan, berarti perubahan laba tersebut adalah tidak acak atau tidak mendukung hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Selanjutnya ada pengujian siklikal. Pola pergerakan harga atau sekuritas tertentu dapat terjadi untuk pasaran tidak efisien bentuk lemah. Pengujian menggunakan regresi linear sebelumnya juga menguji pola bentuk linear dari harga-harga sekuritas. Pola lain yang mungkin dapat terjadi jika pasar tidak efisien bentuk lemah adalah pola siklikal. Misalnya Friends pada tahun 1980 menunjukkan bahwa return pada hari Senin lebih rendah dibandingkan dengan return di hari lainnya dalam satu minggu. Hasil dari Friends menunjukkan bahwa return sekuritas mempunyai pola siklikal dengan return terendah di hari Senin. Gibbon dan Hess pada tahun 1981 juga menemukan hal yang sama dengan yang ditemukan oleh Friends, yaitu return hari Senin lebih rendah dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Return yang mereka gunakan adalah raw return. Return biasa yaitu harga pada periode tertentu dikurang dengan harga periode sebelumnya dibagi dengan harga periode sebelumnya, dan bukan abnormal return. Gibbon dan Hess selanjutnya menggunakan abnormal return yang dihitung menggunakan risk adjust return atau disebut dengan model pasar, dan mereka menemukan bahwa efek hari Senin tidak signifikan. Efek lain yang diteliti adalah efek Januari. Rozev dan Kinney pada 1976 menunjukkan bahwa return sekuritas pada bulan Januari secara signifikan lebih besar dari return bulan lainnya. Return yang mereka gunakan ini adalah raw return. Ketika mereka menggunakan abnormal return yang didasarkan pada model-model market best pricing, efek Januari menjadi hilang. Selanjutnya ada pengujian secara aturan perdagangan teknis.
Untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu. Pola yang terjadi dapat berupa bentuk linear atau bentuk siklikal. Jika memang pola seperti ini dapat terjadi, maka investor dapat menggunakannya sebagai strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. Salah satu strategi perdagangan yang memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan. Strategi aturan saringan ini merupakan strategi waktu di mana strategi mengenai kapan investor harus membeli atau menjual suatu sekuritas. Dengan strategi ini, investor akan membeli sekuritas jika harga dari sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan dan menjualnya jika harganya turun lebih rendah dari batas bawah yang sudah ditentukan. Harga sekuritas yang berada di antara dua batas ini dianggap masih merupakan harga sekuritas yang wajar. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengenai studi peristiwa. Studi peristiwa atau event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya, yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar. Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat untuk menyerap abnormal return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru. Jika investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Kemudian ada hasil empiris studi peristiwa. Beberapa hasil empiris dari studi peristiwa diantaranya adalah studi tentang pemecahan saham atau stock split, penawaran perdana atau initial public offering, pengumuman dividen atau dividend announcement, dan tentang informasi akuntansi atau accounting information. Pemecahan saham stock split adalah memecah selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan atau dengan kata lain, stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Misalnya, jumlah saham yang beredar adalah 1 juta lembar dengan nilai 1.000 per lembar. Nilai ekuitas perusahaan adalah sebesar 1 juta dikali 1.000, yaitu 1 miliar. Perusahaan memecah dari 1 lembar saham untuk dijadikan sebanyak 2 lembar saham, sehingga harga per lembar saham baru adalah 500, dan jumlah saham yang beredar menjadi sebanyak 2 juta lembar. Nilai ekuitas perusahaan tidak berubah, yaitu tetap sebesar 2 juta dikali 500, yaitu 1 miliar, sama dengan sebelum stock split terjadi. Jika suatu pengumuman tidak mempunyai nilai ekonomis untuk pasar yang efisien, maka seharusnya pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Sebaliknya, jika pasar bereaksi untuk pengumuman yang tidak mempunyai nilai ekonomis, ini berarti pasar tersebut belum efisien karena tidak dapat membedakan pengumuman yang bernilai informasi ekonomis dengan yang tidak. Jika memang stock split tidak mempunyai nilai ekonomis, pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan emiten melakukan hal tersebut? Kemungkinan alasannya adalah berhubungan dengan likuiditas, harga sekuritas, dan yang berhubungan dengan sinyal yang akan disampaikan oleh perusahaan ke publik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang kedua yaitu penawaran perdana. Perusahaan yang pertama kali melemparkan sahamnya ke pasar saham disebut melakukan penawaran perdana atau initial public offering atau IPO. Karena belum pernah tercatat di bursa saham, maka harga sekuritasnya belum diketahui. Underwriter yang menjamin pelemparan perdana
akan menanggung risiko untuk menjualkan sahamnya. Ini disebabkan nilai sebenarnya dari sekuritas belum diketahui. Oleh karena itu, underwriter cenderung untuk menjualkannya dengan harga yang murah atau under value supaya mengurangi risiko tidak laku terjual. Yang ketiga yaitu pengumuman dividen. Miller dan Modigliani menunjukkan bahwa dividen sifatnya adalah tidak relevan di dalam menentukan hasil dari perusahaan. Jika hal ini benar, pertanyaannya adalah mengapa masih banyak perusahaan yang membayar dividen bahkan meningkatkan nilai dividennya. Hasil studi-studi tentang apakah dividen mengandung informasi yang berguna untuk pasar juga menghasilkan kesimpulan yang masih tercampur. Wetz, Ang, dan Godenes pada waktu berbeda tidak menemukan bukti bahwa dividen mengandung informasi. Akan tetapi, hasil dari studi-studi yang terbaru lebih mendukung bahwa dividen mengandung informasi. Yang keempat yaitu informasi akuntansi. Nilai pasar dari perusahaan merupakan nilai sekarang atau present value dari aliran kas atau cash flow masa datang. Jika ini benar, maka investor seharusnya menggunakan nilai arus kas untuk menentukan harga dari sekuritas perusahaan bersangkutan. Selain arus kas, informasi akuntansi yang lain juga digunakan oleh pasar. Misalnya Hackhes menunjukkan bahwa nilai-nilai laporan keuangan seperti laba perusahaan dianggap sebagai sinyal yang menunjukkan nilai dari perusahaan. Selanjutnya, yang kelima yaitu pengujian informasi privat. Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat. Terdapat permasalahan dalam pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Permasalahannya adalah informasi privat yang akan diuji merupakan informasi yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Oleh karena itu, pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy. Proxy yang digunakan adalah return yang didapatkan oleh corporate insider dan return yang diperoleh oleh portofolio reksadana. Alasannya adalah corporate insider dan reksadana dianggap mempunyai informasi privat di dalam perdagangan sekuritas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu insider trading. Insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider adalah pejabat perusahaan, manajemennya, direksinya, atau pemegang saham mayoritasnya yang mempunyai informasi privat. Security Exchange Commission mengharuskan insider yang mempunyai kepemilikan lebih besar dari 10% dari saham perusahaan harus melaporkan kegiatan transaksi sekuritasnya ke SEC secara bulanan. Informasi ini dipublikasikan secara bulanan oleh SEC dalam publikasi Official Summary of Security Transaction and Holdings. Official Summary ini telah banyak digunakan sebagai basis data penelitian untuk menguji apakah insider dapat memperoleh abnormal return. Selanjutnya, return dan reksadana. Reksadana atau mutual fund merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan. Salah satu tujuan dari reksadana adalah untuk meminimumkan risiko tidak sistematik dengan membentuk portofolio dan untuk menghasilkan return yang tinggi. Jika reksadana dapat menghasilkan return yang tinggi dan yang tidak normal, hal ini bertentangan dengan hipotesis pasar efisien. Jika memang hal ini terjadi, yaitu reksadana dapat memperoleh abnormal return yang berlebihan. Kemungkinan manajer reksadana mendapatkan informasi privat yang tidak dipublikasikan. Studi yang meneliti kinerja dari reksadana diantaranya adalah dilakukan oleh Sharp pada tahun 1966 dan Jensen pada tahun 1968. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reksadana tidak mendapatkan abnormal return yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu studi peristiwa anomalia pasar. Jones 1996 mendefinisikan anomali pasar atau market anomali sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Beberapa anomali yang banyak mendapat perhatian adalah anomali karena strategi PER rendah atau low P/E ratio
dan anomali efek ukuran perusahaan size effect. Kasus 1977 melakukan penelitian dengan meranking per atau price per earning ratio dan membandingkan hasil dari grup dengan per tinggi dengan grup per rendah selama 12 bulan setelah terjadi pembelian sekuritas. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sekuritas dengan per rendah mengalahkan sekuritas dengan per tinggi. Hal ini dikatakan anomali karena informasi per merupakan informasi yang tersedia luas dan sudah banyak digunakan oleh pasar dalam menilai suatu sekuritas. Jika banyak investor sudah menggunakan strategi ini, seharusnya penggunaan strategi ini tidak akan menghasilkan abnormal return. Akan tetapi, kenyataannya strategi ini dapat menghasilkan abnormal return, sehingga dianggap sebagai suatu anomali. Anomali pasar juga terjadi untuk perusahaan yang kecil. Benz 1981 menemukan bahwa perusahaan-perusahaan NYSE yang berukuran kecil memberikan return yang lebih besar dibandingkan return yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar.